Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayahina Maizatur Rahmah dari kelas 12 Agama 2 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode tafsir Al-Quran mata pelajaran ilmu tafsir kelas 12. Nah, sebelum lanjut ke metode-metodenya ada apa saja, di sini kita juga perlu mengetahui pengertian dari metode tafsir sendiri. Nah, apa sih metode tafsir itu? Metode tafsir adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, para mufasir itu memiliki metode masing-masing untuk mempermudah mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, metode tafsir itu ada 4, yaitu metode tahlili, metode maudhu'i, metode muqarron, dan metode ijmali. Nah, di sini saya akan mengupas lebih mendetail sesuai dengan pengetahuan saya tentang keempat metode tafsir ini. Yang pertama kita bahas kali ini adalah metode tafsir tahlili. Nah, apa sih metode tafsir tahlili itu dan bagaimana caranya? Jadi, pengertian metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Nah, melalui metode ini, para mufasir ingin berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh dan mendetail. Ketika menafsirkan Al-Quran menggunakan metode tahlili, para mufasir ini memiliki beberapa sumber. Menurut Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, dibedakan atas 7. Yang pertama yaitu tafsir bil al-matsur, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang lain atau dengan suatu riwayat yang dinukilkan dari Nabi atau sahabat maupun tabi'in. Nah, contoh kitabnya adalah kitab Jami'ul Bayan fi Takwilil Quran karyanya Imam At-Tabari. Yang kedua bisa menggunakan tafsir bi al-ra'yi atau penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad atau penalaran. Nah, contoh kitabnya yaitu kitab Mafatihul Ghaibi karya Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Yang ketiga ada tafsir al-sufi, yaitu mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang bertentangan dengan makna zahirnya. Nah, metode pendekatannya menggunakan kemampuan batin. Contoh kitabnya adalah kitab Tafsir Quranil Azim karya Sahal bin Abdillah Al-Tusturi. Yang keempat ada tafsir al-fiqhi, yaitu tafsir Al-Quran yang menafsirannya berorientasi pada masalah-masalah hukum Islam yaitu fiqih. Nah, contoh kitabnya adalah Al-Jami'il Ahkamil Quran karyanya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Yang kelima ada tafsir al-falsafi, yaitu tafsir Al-Quran dengan pendekatan filsafat. Contoh kitabnya yaitu Mafatihul Ghaibi karyanya Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Yang keenam ada tafsir al-ilmi, yaitu tafsir Al-Quran yang berorientasi pada pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat kauniyah. Contoh kitabnya adalah karya dari Dr. Ahmad Abu Hajar. Yang terakhir ada tafsir al-adabi al-ijtima, yaitu corak penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan pada persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebahasaan. Contoh kitabnya adalah karya Muhammad Rashid Ridha. Selain itu, metode tafsir tahlili ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita bahas dulu dari kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat maupun suatu ayat. Nah, karena ayat atau suratnya itu tertib mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf Al-Quran. Yang kedua, kita juga mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat yang lainnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lainnya, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Yang keempat adalah membangun banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Nah, untuk kelemahan dari tafsir metode tahlili sendiri juga ada 4. Yang pertama yaitu menghasilkan penafsiran yang parsial. Yang kedua, subjektivitas mufasir tidak mudah dihindari. Misalnya adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. Dan yang terakhir adalah masuknya pemikiran Israiliyat.
Selanjutnya untuk tokoh dan karya dari metode tafsir tahlili ini sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya hanya mengambil 2 saja. Yang pertama ada kitab Jami al-Bayan al-Takwil Al-Quran Al-Karim atau biasa disebut tafsir Al-Tabari, yaitu karyanya Muhammad bin Jarir Al-Tabari. Nah, yang kedua ada kitab Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil karyanya Abdullah bin Umar al-Baidawi. Oke, kita masuk ke metode tafsir yang kedua, yaitu metode tafsir maudhu'i. Sebenarnya apa sih metode maudhu'i itu? Metode tafsir maudhu'i disebut juga dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat atau asbabun nuzul. Nah, kemudian para mufasir atau penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan dari ayat tersebut. Nah, lanjut ke corak tafsir. Yang pertama ada tafsir yang membahas satu surat secara menyeluruh dan utuh. Dan yang kedua ada tafsir yang menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tersebut. Sama seperti metode tafsir sebelumnya, metode tafsir maudhu ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, yang pertama, hasil tafsir metode maudhu'i memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis, sekaligus memberikan jawaban terhadap dugaan sementara orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya mengandung teori-teori yang tidak menyentuh kehidupan dunia nyata. Yang kedua, sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan fasohah dan balaghah Al-Quran. Yang keempat, kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. Yang kelima, tafsir dengan metode maudhu'i lebih tuntas dalam membahas masalah. Selanjutnya dari kelemahan metode tafsir ini, yang pertama adalah terbuka kemungkinan melibatkan pemikiran dalam penafsiran, dan yang kedua tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Beberapa contoh tokoh dan karya yang menggunakan metode tafsir maudhu'i adalah kitab Wasoya al-Ashr karyanya Syekh Mahmud Asyaltut. Yang kedua adalah tema-tema Al-Quran karyanya Fazlur Rahman. Dan yang ketiga ada ayat-ayat tahlil karyanya Muhammad Quraish Shihab. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode tafsir muqarron. Lah, apa sih metode tafsir muqarron itu? Metode tafsir muqarron adalah upaya membandingkan atau komparasi ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Untuk ruang lingkupnya, secara umum tafsir muqarron ini dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki dua kecenderungan, yaitu yang pertama ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi, dan yang kedua ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan tetapi tetap dalam satu maksud. Di sini tafsir muqarron juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang kedua, membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapatnya orang lain. Yang ketiga, berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dan yang terakhir, dengan menggunakan metode komparatif ini, mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lainnya. Nah, untuk kelemahannya ini ada 3. Yang pertama, tidak dapat diberikan kepada para pemula. Hal ini disebabkan pembahasan yang dikemukakan di dalamnya ini terlalu luas. Nah, yang kedua, kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Disebabkan karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Nah, untuk pemecahan masalah yang tepat adalah menggunakan metode tematik yang tadi. Yang ketiga, terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran yang baru. Masuk ke metode yang terakhir adalah metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna yang global. Nah, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dipahami dan mudah dibaca oleh semua orang.
Metode tafsir ijmali ini memiliki ciri-ciri atau ciri khas, yaitu mufasir menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan atau mukoron dan penetapan judul atau maudhu'i. Nah, dalam metode ijmali ini tidak ada yang namanya ruang untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Maka itu disebabkan kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Quran padahal yang dibaca adalah tafsirnya. Namun, pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tetapi tidak seluas dengan pembahasan pada tafsir tahlili yang tadi. Sama juga seperti metode-metode sebelumnya, metode tafsir ijmali ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yang pertama adalah praktis dan mudah dipahami dan praktis tanpa terbelit-belit, sesuai bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat dikarenakan ringkasnya penafsiran. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran, karena mufasir langsung menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi. Nah, untuk kelemahannya hanya ada dua, yakni kurang diperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Dan yang terakhir ada ruangan penafsiran terbatas untuk penjelasan yang memadai. Nah, untuk contoh tafsir yang menggunakan metode ijmali itu ada 4. Yang pertama, tafsir Al-Quran Al-Karim karyanya Muhammad Farid Al-Wajdi. Yang kedua, Al-Tafsir Al-Wasit terbitan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Yang ketiga, tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Dan yang keempat ada Taj Al-Tafasir. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang metode-metode tafsir Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang berbelit-belit atau kurang enak didengar dan penjelasan yang kurang memadai. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.